Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bersua, kembali dipertemukan dalam suasana pandemi melalui pembelajaran digital, pembelajaran daring. Ya, Eh, kita perlu mensyukuri segala sesuatunya, apapun yang terjadi saat ini adalah tentu dengan kehendaknya. Sehingga kita harus yakin bahwa hari ini kita berinteraksi seperti ini itu juga punya makna, ini menjadi bagian yang perlu juga kita syukuri. Sehingga saya mengajak pada kita semua untuk tetap bersyukur, tetap menjalankan aktivitas kita sebagai bagian daripada kehidupan kita sehari-hari, bagian dari interaksi sosial kita. Ya, sehingga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap selalu dan senantiasa kita syukuri. Ya. Oleh karena itu pada hari ini kita kembali membahas tentang materi kuliah di mata kuliah profesi kependidikan. Di antaranya adalah kita akan membahas tentang hak dan kewajiban. Mari kita lihat slide berikut ini. Baik, kita lanjut di slide ini, yaitu hak dan kewajiban. Kalau kita lihat gambar atau visual yang ada di sebelah sini, ya, yaitu hak dan kewajiban. Itu harus balance, Makanya kita harus lihat kita harus memaknai apa sih sebenarnya hak dan kewajiban. Dan jarang-jarang ini dibalik, kewajiban dan hak. Saya tidak tahu, tetapi ini sudah menjadi kebiasaan hak dan kewajiban. Artinya sebenarnya ya kalau secara ini ya orang biasanya mempertanyakan hak-haknya dulu sebelum dia melakukan kewajiban-kewajiban. Dan ini saya kira ini lumrah. Karena orang mencari pekerjaan pun juga selalu kalau diwawancara, ya kira-kira apa yang hak apa yang Anda nanti tuntut dalam pekerjaannya. Makanya setelah itu baru diberitahu kewajiban-kewajibannya. Ya, biasanya seperti itu. Ya, tetapi ya ini kan menyangkut interpretasi kita masing-masing. Tetapi ya beginilah yang kita akan bahas antara hak dan kewajiban dan lebih khusus kepada kita sebagai guru tenaga pendidik, ya. Kita coba mendiskusikan atau membicarakan tentang hak dan kewajiban ini dalam profesi kita, ya, sehingga kita nanti bisa semakin profesional. Baik, kita lihat hak dan kewajiban. Kita lihat dulu hak guru. Ya, kita lihat dulu hak guru. Haknya memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum. Ya. Kemudian di sini juga memperoleh perlindungan rasa aman, jaminan keselamatan dan memiliki kebebasan berserikat dalam organisasi profesi. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi akademik, serta memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi. Ya, saya kira ini secara teks kita sudah bisa baca. Nah, coba kita lihat ke bawah. Nah, di hak guru ini memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum. Ada di hak namanya gaji pokok. Ada tunjangan yang melekat pada gaji, ada tunjangan profesi, tentu ini yang telah memiliki sertifikat pendidik, ya, yang besarannya 1 kali gaji pokok. Kemudian saya kira dananya bisa dialokasikan dalam APBD atau APBN. Tunjangan fungsional, ada tunjangan khusus. Nah,
Kemudian ada tambahan-tambahan kesejahteraan lagi bagi yang bekerja di daerah-daerah khusus. Nah, tunjangan personal itu yang diangkat oleh pemerintah atau Pemda, atau yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, pemerintah dan Pemda, yang memberikan namanya subsidi tunjangan personal. Tunjangan khusus diberikan kepada guru yang bertugas di daerah khusus. Ya, di daerah 3T misalnya, ya, daerah terdepan, terluar, tertinggal. Terdepan itu artinya dekat-dekat dengan perbatasan negara lain. Terluar artinya bagian terluar dari NKRI, dari wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Tertinggal ya dari sisi pendapatan daerah. Itu mungkin yang dimaksud dengan 3T. Kemudian ada tunjangan sampingan yang merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh untuk tunjangan pendidikan, beasiswa, ya, kemudian pelayanan kesehatan. Ya, saya kira ini menjadi hak kita semua, ya. Kalau kita ada BPJS misalnya, ada misalnya bagi yang studi lanjut ada beasiswa, ya, kemudian ada pembiayaan lain yang berhubungan dengan kompetensi, peningkatan atau pengembangan kompetensi kita, ya. Nah, ini yang perlu kita, ini adalah hak-hak. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan, ya utamanya di sini ada tunjangan yang didapatkan, misalnya tunjangan profesi yang 1 kali gaji pokok, besarannya 1 kali gaji pokok. Nah, ini cuma untuk memperolehnya itu ya harus ada pengakuan secara akademik dengan memperoleh sertifikat pendidik namanya. Nah, ini dia yang perlu kita. Nah, kalau diakumulasi ini saya kira alhamdulillah hak-hak kita kalau ini diakumulasi memang sudah dipikirkan oleh pemerintah bahwa kita harusnya bisa hidup layak, ya, harusnya hidup layak berdasarkan kinerja yang kita lakukan. Ya, saya kira itu hak guru. Coba kita lihat yang berikutnya. Kewajiban guru, ya, kewajiban guru pertama merencanakan pembelajaran, ya, merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Ini yang pokok sebenarnya. Sebagai seorang guru harus betul-betul mendesain. Ya. Harus mendesain. Kita ini sebagai pendidik ya yang menentukan arah kemana nanti pembelajaran ini berakhir. Tujuannya kemana, ya. Ya. Jadi kita harus betul-betul rencanakan sehingga nanti produknya berupa perangkat pembelajaran itu satu paket yang memang bisa terukur, hasilnya bisa terukur. Ya, sehingga nanti hasil evaluasi itu tidak jauh dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita desain. Ya, karena bagaimanapun juga ya apa yang kita pikirkan tentu berdasarkan karakteristik peserta didik, ya. Makanya harus kita tetap selalu mengevaluasi apa yang terjadi dalam proses pendidikan, apa proses pembelajaran. Kemudian meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan. Sustainability itu sejalan dengan pengembangan ilmu. Nah, perlu dipahami bahwa tuntutan zaman sekarang, apalagi dengan masa pandemi seperti ini, kita dituntut untuk kreatif, lebih inovatif dalam merencanakan sebuah proses pembelajaran. Nah, bagaimana caranya? Makanya kita harus meningkatkan potensi apa yang kita miliki melalui ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Jadi harus memang diikuti dengan keseriusan.
bagaimana kita meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi kita ya secara sustainability berkelanjutan. Jadi terus menerus ya, terus menerus. Kemudian ya bertindak objektif ya dan tidak diskriminatif. Ya kadang juga memang kita dalam kelas ya kelas kita memiliki yang namanya pengelolaan kelas. Jadi kita harus betul-betul menguasai kelas. Tentu tadi dasarnya adalah karena kita sudah berkompeten sudah memiliki kompetensi pedagogik di mana di situ ditekankan pada bagaimana melihat karakteristik peserta didik. Sehingga dalam melakukan proses pembelajaran kita tidak ada diskriminasi di dalamnya. Contoh misalnya, ketika kita sudah paham bahwa si A misalnya memiliki kelemahan di bidang tertentu, nah pada saat kita mengajarkan bidang-bidang itu, maka si A mestinya itu diberi perlakuan untuk duduk di depan atau lebih dekat dengan sumber informasi. Ya karena kita sudah paham sebelumnya bahwa dia punya kelemahan di situ. Sehingga kalau kita biarkan dia duduk paling belakang atau menjauh dari sumber informasi, itu malah tidak bisa maksimal, malah kita bisa gagal dalam proses pembelajaran. Karena dalam proses pembelajaran yang berhasil dalam proses pembelajaran ketika semua peserta didik paham apa yang kita sampaikan. Ya kalau kasarnya seperti ini. Lebih baik semua hasil belajarnya misalnya kalau KKM-nya lebih baik hasil belajarnya semua dapat 7 ketimbang peserta didik di dalam itu ada yang dapat 10 tapi di sisi lain ada peserta yang dapat 5 misalnya kalau interval nilai 1 sampai 10. Nah, itu dia. Artinya apa? Artinya masih ada informasi serapan informasi yang tidak sama antara peserta didik satu dengan yang kedua. Makanya ya di sini salah satunya ya tadi termasuk bagaimana mengelola kelas yang baik ya. Nah, termasuk di sini kita harus objektif tidak diskriminatif sehingga nanti pada saat evaluasinya betul-betul kita berharap semua menguasai materi yang kita sampaikan. Menjunjung tinggi aturan ya perundang-undangan hukum ya kode etik guru ya saya kira toleransi agama dan etika. Khusus untuk kode etik ini saya stressing di sini karena ini banyak yang sudah mulai keluar ya dari profesi atau tuntutan atau kewajiban sebagai seorang guru atau seorang pendidik ya guru dan dosen ya saya maksud ini mohon maaf ini guru dan dosen karena bagaimanapun juga ini susah untuk dipisahkan karena masing-masing pendidik. Ya, nah kode etik ini perlu karena ketika kita berbicara tentang profesi guru itu secara global berlaku, bukan person. Kalau person, nah itu ya kembali kepada pribadi. Tapi kalau profesi menyangkut guru, nah pada saat kita hadir sebagai sosok guru, makanya yang diwakili adalah profesi kita. Makanya kode etiknya harus dijaga. Karena kode etik ini melekat pada profesi. Nah, sehingga sosok kita juga harusnya kalau kita ini profesi kita sebagai guru yang profesional, mesti harus menjaga itu. Karena kalau kita melanggar atau kalau kita keluar dari jalur hukum aturan, maka yang kena adalah profesi. Guru, kalau orang menyebut guru, bukan person. Ya, bukan person, tetapi profesi. Ya. Makanya kita harus menjaga kode etik itu. Ada wajib kerja, ada ikatan dinas. Nah, coba kalau wajib kerja ini
dalam keadaan darurat itu pemerintah itu dapat melakukan yang namanya wajib kerja kepada kita semua, ya, kepada kita semua yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai guru di daerah khusus di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Ini dalam keadaan. Kenapa? Saya paham betul bahwa di daerah-daerah khusus, karena saya pernah lama terlibat, pernah aktif terlibat di dalam kegiatan-kegiatan guru ya di daerah khusus, ya. Atau saya sering dulu pernah aktif mengantar adik-adik yang mau melaksanakan tugas, ya, sebagai pendidik di daerah khusus. Nah, saya tak paham betul bagaimana kondisi secara geografis itu bisa bisa kita pikirkan anak-anak yang ada di sana atau peserta-peserta didik yang ada di sana. Sehingga saya pernah mengatakan seperti ini ketika sering kemana ke daerah 3T, terkhusus ke daerah Papua Barat, ya. Saya pernah mengatakan begini, kayaknya tidak lengkaplah hidup kita sebagai bangsa Indonesia ketika kita tidak pernah mengunjungi, khususnya yang pernah saya kunjungi, daerah Papua dan Papua Barat. Karena begitu ya, secara geografis memang tantangannya luar biasa, tetapi sumber daya alamnya luar biasa. Tinggal sekarang bagaimana sumber daya manusianya kita harus betul-betul mendampingi ya mereka supaya bisa antara sumber daya alam dan sumber daya manusia itu bisa betul-betul nantinya bisa memahami atau bisa dikelola oleh mereka sendiri. Nah, dalam kondisi tertentu pemerintah boleh saja menempatkan kita sebagai guru dan itu kita harus siap. Ya. Dan alhamdulillah ya sekarang dengan program-program pemerintah dengan pendampingan atau penempatan guru-guru di daerah khusus, alhamdulillah sekarang informasi tentang pendidikan itu sudah menyebar ya secara merata. Tinggal bagaimana kita memahami kondisi-kondisi tertentu itu. Kemudian pemerintah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon guru. Ya, kalau namanya ikatan dinas, ya saya kira ini kita diikat oleh sebuah aturan atau perjanjian-perjanjian yang harus betul-betul kita pahami apa konteks atau isi dari perjanjian itu, dan itu bisa dalam bentuk pola ikatan dinas. Pemerintah mengembangkan sistem pendidikan guru ikatan dinas berasrama di LPTK. Nah ini yang pernah saya ikut di dalamnya, terlibat di dalamnya, di guru yang berasrama atau calon guru yang berasrama dalam bentuk ikatan dinas di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan LPTK. Saya kira semua LPTK di seluruh Indonesia menjadi penyelenggara dari guru berasrama ini atau calon guru ikatan dinas berasrama ini. Dan ini memang cikal bakal yang perlu ya tadi itu ditempatkan di mana, di daerah-daerah khusus yang memang membutuhkan pendampingan, membutuhkan tenaga-tenaga pendidik yang mumpuni ya, yang paham ya dengan bagaimana proses pembelajaran yang akan terjadi. Nah, ada pengangkatan, ada penempatan, ada pemindahan, dan ada pemberhentian. Nah, pemerintah ini paket yang bisa saja terjadi ya, khususnya yang kata terakhir ini pemberhentian. Ya, tetapi ini coba kita lihat nanti apa makna dari kata pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian.
Nah, jadi ini menyangkut masalah pemenuhan kebutuhan guru, ya, sesuai dengan kewenangan. Pengangkatan dan penempatan guru itu dilakukan oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemda, diatur dengan peraturan pemerintah. Atau pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama atau KKB. Nah, guru yang diangkat oleh pemerintah dapat ditempatkan pada jabatan struktural. Nah, ini kita lihat. Jadi saya kira pengangkatan dan penempatan ini paket, ya, paket. Kalau diangkat, ya harus ditempatkan. Kemudian yang next, yang berikutnya, ini masih lanjutan. Guru yang diangkat oleh pemerintah itu dapat dipindahkan, ya, atau mengajukan permohonan pindah dinas. Boleh, dan ini banyak yang terjadi. Pemindahan guru ini diselenggarakan oleh masyarakat atau penyelenggara. Saya kira yang kedua tadi, yang kesepakatan kerja bersama KKB, itu boleh, ya, boleh mengajukan permohonan pindah dinas. Nah, guru yang bertugas di daerah khusus ini memperoleh hak kenaikan pangkat rutin secara otomatis. Bahkan memperoleh hak kenaikan pangkat istimewa sebanyak 1 kali. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas. Nah, kemudian yang telah bertugas selama 2 tahun atau lebih berhak pindah tugas setelah tersedia guru pengganti. Nah, biasanya ini kalau sudah ada guru pengganti lebih mudah untuk pindah. Kalau dia sudah bertugas selama 2 tahun. Minimal, ya, bertugas 2 tahun. Ini yang bertugas di daerah khusus. Nah, ini yang terakhir ini. Ini guru dapat diberhentikan. Ada 2. Mau diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat. Saya kira kalau normal, dengan hormat, saya kira ini normal. Karena misalnya meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, atas permintaan sendiri tentu dengan alasan-alasan yang real atau alasan-alasan yang kuat. Sakit jasmani atau rohani terus-menerus selama 12 bulan. Saya kira ini iya, karena bagaimanapun juga aktivitas tidak bisa lagi dijalankan oleh guru yang bersangkutan, sehingga minta diberhentikan. Kemudian berakhirnya masa perjanjian kerja, saya kira itu berhenti dengan hormat, diberhentikan dengan hormat. Tidak dengan hormat, ini yang kalau perlu dihindari, karena pertama, orang yang diberhentikan dengan tidak hormat itu kesannya di tengah masyarakat itu sangat tidak terpuji, ya, sangat tidak terpuji. Apalagi awalnya kita ini sebagai pendidik, sehingga hindari, ya, melanggar sumpah dan janji jabatan yang memang sudah disumpah dan sudah dijanji, ya, sebelum diangkat jadi PNS. Ya. Kemudian melanggar perjanjian kerja atau KKB. Ya. Kemudian melalaikan kewajiban dalam melaksanakan tugas selama 1 bulan atau lebih secara terus-menerus. Baik. Ini bisa diberhentikan tidak dengan hormat. Tadi di awal saya sudah katakan, kita memang harus balance antara hak dan kewajiban. Haknya sudah dipenuhi. Tapi marilah kita laksanakan kewajiban secara proporsional. Ya, kan coba kalau selama 1 bulan meninggalkan tugas, tidak melaksanakan kewajiban, tetapi tetap hak-haknya dipenuhi, ini juga kan tidak berimbang, tidak balance.
Ya, sehingga wajarlah kalau yang memberi, yang mengangkat, yang menempatkan bisa saja memberhentikan dengan tidak dengan hormat. Nah, ada pembinaan dan pengembangan. Ini menyangkut masalah bagaimana apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita. Ya, di samping itu juga ada hak yang perlu kita dapatkan. Ya, nah ini tentang pembinaan dan pengembangan. Saya kira ini ada profesi, ada karir. Kalau profesi di awal kita sudah banyak singgung. Di materi-materi sebelumnya juga kita banyak singgung bahwa ada 4 kompetensi yang memang harus dikuasai dan itu melekat dalam diri kita. Tidak bisa dipisahkan ketika kita melaksanakan tugas keprofesian, misalnya kita tugas sebagai guru. Bahwa kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional itu tidak bisa terpisahkan dari sosok kita. Mulai dari mendesain pembelajaran, masuk melakukan proses, kemudian menilai, mengevaluasi, itu tidak bisa lepas dari 4 kompetensi ini. Ya, 4 tidak bisa. Ya, harus satu kesatuan sehingga pada saat kita melaksanakan pekerjaan sebagai profesional itu kita tetap enjoy. Kita tetap bahagia. Kemudian karir, bagaimana mengembangkan karir? Ya, tentu di sini yang diberi adalah dalam bentuk penugasan, kenaikan pangkat, promosi. Orang yang kinerjanya bagus, ya tentu bisa karirnya bisa lebih bagus. Ini harus dipahami. Yang orang yang punya potensi muda atau potensi untuk dikembangkan, saya kira pemerintah juga bisa memberikan reward dalam bentuk penugasan, kenaikan pangkat, bahkan dipromosikan pada jabatan-jabatan tertentu sesuai dengan keahliannya. Nah inilah yang membedakan dalam kinerja kita itu di pembinaan dan pengembangan karir. Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi karir guru pada satuan pendidikan di skala pemerintah itu ditetapkan melalui peraturan menteri. Ya, peraturan menteri. Penghargaan. Saya kira ya bentuk penghargaan ada tanda jasa ya mulai dari 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ada kenaikan pangkat istimewa. Ya, tentu ada finansial di sini, ada finansial. Bentuk penghargaan lain saya kira masih banyak. Itu diberikan kepada siapa? Kepada guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, bertugas di daerah khusus, atau yang gugur dalam melaksanakan tugas. Siapa yang berikan? Oleh pemerintah, Pemda, masyarakat, organisasi pemerintah, satuan pendidikan. Jenjangnya ya bisa mulai dari jenjang nasional, tingkat nasional, sampai dengan tingkat sekolah. Ya. Di mana diberikan biasanya? Biasanya di perayaan-perayaan hari-hari besar, ulang tahun kemerdekaan, provinsi sampai hari besar lainnya. Ini adalah bentuk perhatian bagaimana pemerintah memberikan penghargaan kepada guru, khususnya guru yang mempunyai prestasi yang bagus. Ya, bagus. Ya, itu harapan. Karena bagaimanapun guru adalah sosok yang ditiru oleh peserta didik. Perlindungan, saya kira ini kita tidak terlalu jauh melihat secara ini, tapi paling tidak kita bisa melihat secara tekstual, ya, bahwa kita memang butuh perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan, dan saya kira ini sudah ada dipenuhi di hak-hak sebagai seorang guru, ya, seorang profesional. Saya kira ini hanya memang perlindungan ini perlu betul-betul kita pahami apa sebenarnya yang menjadi hak-hak kita di situ, ya.
Ya, saya kira ini Undang-Undang 14 tentang dasar hukum revitalisasi manajemen guru dan dosen, saya kira kita lewati. Nah, sekarang di sini kita lihat ranah keguruan dan kedosenan masa depan. Ada formal, personal, ada simbolik. Ya. Nah, kalau formal ya kualifikasi, ada sertifikat pendidik, standar kompetensi. Secara personal ya ada komitmen, empati, ya, kemudian aspirasi, kinerja, ya. Jadi kita harus miliki itu secara personal, ya. Ada komitmen tinggi, ada empati, rasa iba. Nah, ini harus kita miliki. Nah, kemudian simbolik, secara simbolik saya kira ada gaji dan penghasilan, kemudian ada simbol material, apresiasi masyarakat. Itu secara simbolik, ya. Ya, simbolik ya, kita bisa lihat di situ. Kemudian, nah, guru dan dosen, ya, saya kira ini sudah banyak dibahas di awal. Guru dan dosen yang bersertifikat pendidik dengan kompetensi yang terstandar, ya. Oke. Sertifikasi saya kira iya tadi melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Nah, saya kira ini sudah lazim bahwa ketika kita mau memperoleh sertifikat pendidik, ya tentu ada ujian ya, ada ujian yang harus dilewati. Kalau dulu ya masih menggunakan, sekarang sudah pendekatannya pendekatan komputer berbasis komputer, ya, jadi ujian berbasis komputer. Kalau uji sertifikatnya, kalau dia lulus, maka dapat sertifikat. Tapi kalau tidak lulus atau belum memenuhi standar passing grade seorang dinyatakan berhak memiliki sertifikat, maka biasanya diberi remedial. Biasanya ada kebijakan pemerintah untuk memberi pengulangan atau remedial. Ini tergantung dari kebijakan-kebijakan. Biasanya LPTK melakukan kebijakan seperti itu atas aturan-aturan dari kementerian. Saya kira itu yang perlu kita pahami secara keseluruhan. Walaupun saya tahu persis bahwa apa yang saya informasikan, apa yang saya berikan ini banyak hal yang tidak bisa kita yang tidak bisa saya informasikan. Karena waktu terbatas dan ini adalah hal yang hanya saya buat untuk mewakili diri saya untuk mengajar secara luring tatap muka. Nah, yang perlu kita diskusikan adalah apakah guru di Indonesia sudah menjalankan kewajibannya, ya, sesuai dengan amanat undang-undang. Ini yang perlu kita diskusikan. Lalu bagaimana tanggung jawab guru dalam mencapai tujuan pendidikan nasional? Hak perlindungan apa saja yang didapatkan guru dalam melaksanakan tugasnya? Apa saja kewajiban yang harus dilaksanakan oleh guru profesional? Nah, mari kita diskusikan. Ini yang perlu kita diskusikan, dan alhamdulillah kita juga sudah difasilitasi sebuah aplikasi dalam proses pembelajaran sehingga nanti memudahkan kita untuk berdiskusi di situ, ya. Mau nanti diskusinya dibuat dalam sinkronus atau asinkronus, ya terserah, nanti kita coba lihat, ya. Tetapi apa yang mau diskusikan ya seperti ini. Seperti ini yang kita nanti diskusikan. Nanti model bagaimana diskusinya nanti kita coba setting di aplikasi. Ini mohon diperhatikan semua, karena kita bisa memahami hak dan kewajiban ini sesuai dengan pemahaman kita, tentu berdasarkan dengan landasan-landasan hukum yang ada. Tetapi interpretasi kita boleh saja berbeda, tetapi arah tujuannya pasti sama. Karena untuk melihat bagaimana sebenarnya potensi-potensi yang ada dalam kita
seorang guru profesional dan bagaimana kita menjabarkan dalam keseharian kita dalam bertugas, ya, dan tentunya diibarengi dengan hak-hak yang akan kita peroleh. Itu yang perlu kita sama-sama bicarakan. Nah, sesuai dengan bahan diskusi, mari kita nantinya membahas secara detail di forum diskusi yang ada di aplikasi. Baik, terima kasih atas atensi dan antusias Anda semua dalam menyimak video pembelajaran ini. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bermanfaat, dan saya yakin bahwa ini banyak sekali kekurangannya, dan mohon saya secara pribadi mohon beri masukan untuk bagaimana kelanjutan dalam pemberian materi dalam bentuk video pembelajaran. Saya menunggu kritikan atau masukan dari Anda semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.